Jadi kalau misalnya sekarang gue balik ke alma mater SMA, guru-guru taunya gue dokter. Jadi dia tanya selalu, kau praktek di mana sekarang? It's going to be one of the biggest what if in my life sih. Kalau waktu itu gue ambil dokter, apa yang terjadi ya? Episode 104 Habitus Podcast bersama my special friend Reski Dika Putera. Thank you, Mitra. Welcome to the show. Thank you, my pleasure. And also my co-host Calvin Setiawan from Tuscany Marbles. Thank you. Welcome to the show. Jadi untuk semua guest podcast kita must have a proper introduction. Jadi Reski Dika Putera, founder dari Arah Arsitektur, sebuah studio arsitektur di Jakarta. Bahkan sebelum lulus, ia sudah aktif dalam dunia diskursus arsitektur. Ia pernah berkarya di Omah Library sebagai volunteer, researcher, dan librarian. Kemudian berpraktik di Budilim Architects. Tahun 2020, ia mendirikan komunitas Rembukars untuk membuat ruang diskusi arsitektur yang lebih luas. Hari ini, Reski melanjutkan perjalanannya dengan visi menjadikan diskursus sebagai katalis untuk perkembangan arsitektur Indonesia. Beliau juga fans AC Milan. Woi. Suka bermain dengan GPT. Movie critics. Juga suka belajar sesuatu yang baru, lifelong learner. Ya. Honored to have you here. I'm really excited. I look forward for this for a long time. Yeah, it's been long overdue ya. Overdue meeting ya. I mean, this is awesome. Like, yeah. But sebelum pertanyaannya, semua guestnya mendapatkan special support. Looking forward. Apa ini? This is banana cake. Makanan ya. Ternyata makanan. Thank you. Alright. Spesial Thank you. dan fresh. Alright. Love banana cake though. Yeah. Thank you so much. Kita mulai dengan pertanyaan pertama. Asal mana sih? Jakarta. Born and raised. Ya, bisa cerita dulu kamu asal dari mana, besar di mana, lingkungan masa kecil yang mempengaruhi kamu sebagai arsitek. Oke. Pertama-tama mungkin cerita dulu ya, Mitra sama Calvin ya. Keputusan menjadi arsitek itu tidak dari kecil sebetulnya. Mantap. Jadi keputusan jadi arsitek itu baru saat lulus sekolah SMA gitu ya. Jadi mundur ke belakang, kita born and raised di Jakarta. Jadi memang aku lahir di Jakarta, di mungkin dulu rumah sakit yang banyak bayi-bayi di Jakarta kayak di situ semua deh gitu. Nah jadi Gue tahu di mana. yang udah berubah nama Apa gitu. kita? Bukan lagi. Jadi kita di Jakarta, aku tinggal di Jakarta Barat gitu ya, dan sampai sekarang masih di komplek yang sama gitu ya. Masih di rumahnya berbeda tapi di komplek yang sama. Jadi hampir tidak pernah berubah konteks lingkungan. Kita sekolah, hanya pas sekolah SD kelas 3 itu aku pindah ke, sekarang kita tahunya Summarecon Serpong. Dulu namanya Gading Serpong. Gitu ya. Kita pindah ke sana, saya sekolah di sana sampai SMA saya di daerah sana, di Serpong. Tapi kita bolak-balik. Jadi dulu tuh bener-bener berterima kasih sama orang tua ya. Karena gue 4 bersaudara. Semua sekolahnya di sekolahin di sana. Anak paling tua dari 4. Kita 3 laki-laki 1 perempuan. Nah jadi dulu tuh nyokap tuh, kita mobil kita dulu kayak minibus. Jadi kita sengaja beli yang gede gitu. Nah itu nyokap gue kayak Wonder Woman. Setiap kali naik minibus anterin kita berempat gitu ya ke Serpong. Dan dulu bear in mind gak ada tol. Waduh. Dia mesti lewat daerah yang mungkin Poris, Cikokol. Kalau lu kesana lu akan tahu pasar Cikokol semacetnya kayak apa. Kita berangkat jam 5, setengah 6 kalau kita telat gitu. Jadi kayak nyampe sana dipastikan kita setengah 7 gitu ya. Jadi memang bolak-balik Tangerang dan Jakarta. Dulu bahkan belum Banten, belum ada provinsi Banten gitu. Jadi mungkin secara konteks gue berada, kita akan ada di daerah situ sebenarnya. Kurang lebih gitu sih kalau kita. Tapi keputusan untuk, tadi kan Mitra bilang yang mempengaruhi aku jadi arsitek.
Itu tuh keputusan menjadi arsitek itu hanya baru muncul saat lulus SMA gitu sih. What brings you into this Choosing profession ya? choosing architecture Yeah. as major ya. Yeah. Jadi gue itu selalu tertarik sama biologi waktu sekolah. Oke. Udah keterima juga di dokter sebenarnya, Dokter? kedokteran. Jadi kalau misalnya sekarang gue balik ke alma mater SMA, guru-guru taunya gue dokter. Oh, Jadi dia tanya selalu, kau praktek di mana sekarang? cocok jadi dokter. Gitu. Jadi kau praktek di mana sekarang gitu, kayak aku jawabnya praktek di studio gitu ya. Studio asli arsitek. Nah, jadi kayak Kayak dokter bangunan. dokter bangunan. Kalau gue dokter pintu. Dokter pintu, bener. Melengkapi ya. Dia cocok sih. Karena di sini ada, aduh nanti jadi name drop lagi. Ada dokter pipa sekarang, tau nggak? Ingat. You can really call them. Dia bisa pakai kayak stetoskop pipa untuk ngecek kebocoran. It's very nice though. But ya jadi dokter itu selalu jadi bayangan lah. Tapi ketika udah mau lulus, bokap gue tuh sedikit background. Bokap gue itu lulusan arsitek sebetulnya. Lulusan arsitek di satu universitas di Jakarta. Jadi dia mungkin punya bayangan kayak, kamu bisa gambar, kamu kayak tertarik juga nih sama rumah-rumah, kamu nggak mau jadi arsitek. Dia basically living his dream. Jadi kayak, walaupun dia nggak jadi arsitek ya, dia kerja di bisnis dan segala macam manajemen, jadi nggak nyambung lah. Tapi biasanya yang korban tuh rumah gue tuh selalu direnov. Oh, nice. Interiornya, landscape-nya, semua diotak-atik. That's awesome. Jadi dia punya satu hobi yang mungkin nggak kesampaian di luar, tapi dia sampaikan di benar-benar rumah gue tuh berubah terus gitu ya. Dindingnya dibolongin, nanti besok-besok ada berubah lagi gitu, sampai hari ini, until day. Nah jadi dia bilang, kamu nggak coba aja katanya. Terus aku bilang kayak, arsitek tuh apa sih gitu, nggak tahu kan sebenarnya. Tukang gambar tuh apa gitu, atau mungkin desainer tuh apa, itu nggak tahu. Jadi the way to convince me adalah dia ajak gue ke pameran. Tapi jangan bayangin pameran sekeren sekarang ya. A lot of visual galore dan everything. Tapi dulu itu pameran itu kayak, tapi yang kita lihat tuh bener-bener teknis. Ini mungkin kesukaannya Mitra sebenarnya. Jadi pipa, atap, habis itu barang pipa. barang berat, habis itu semen gitu ya. Jadi nggak terlalu menarik sebetulnya kan bagi kita yang mau di-convince buat pindah gitu. Jadi waktu itu mikir kayak, this not interesting for me lah sebenarnya. Sampai gua jalan sendiri, waktu itu kita sempat pisah gitu ya, dia muter-muter sendiri, mungkin ketemu orang atau apa, gue lupa, gue juga muter sendiri. Ada satu booth ukurannya 2x2 sebetulnya. Jadi booth kecil lah kasarnya, kan biasanya di pameran ada booth kecil tuh, yang cuma pakai partisi gitu. Ternyata itu booth itu isinya adalah buku keluaran Borneo Publication. Itu urusannya si gengnya Vivi, Andra Matin dan segala macam yang pergi ke Jepang waktu itu. Bukunya judulnya Hike. Sampai sekarang gue sampai beli bukunya. Jadi kalau dulu gue mikir, kok ini menarik banget, ini sekumpulan arsitek dan desainer bisa pergi ke Jepang. I used to be very interested in Japan. Jadi hampir S1 di Jepang juga. Oh, wow. Sempat belajar bahasanya juga. Tapi nggak kesampaian memang waktu itu. Tapi menarik banget, kok dia arsitek jalan-jalan ya? Mulai interested. Lihat, masuklah aku ke booth 2x2. Terus di situ nggak cuma ada stand buat buku, tapi di kanan kiri tuh ada figura-figura yang nampilin foto-foto karya arsitek. Dan waktu itu yang ditampilin, masih ingat juga sampai sekarang, itu adalah salah satu karya Andra Matin yang pertama. Itu WH House. One of the best house yang gue lihat waktu itu. Visual gue baru merasa kayak, kok bisa orang bikin rumah kayak gini ya gitu. Nggak kebayang gitu loh. Terus kita mulai berpikir, gimana ya kalau tinggal di sana gitu. Dan gimana kalau jadi orang yang ada di balik karya tersebut gitu. That's why gue bilang kayak, aside from that juga kita pikir kayak, kok kayaknya rumit ya kalau dokter nanti bedah-bedah darah-darah gitu ya. Walaupun ternyata berdarah-darah juga di arsitek, tapi metaphorically. Tapi akhirnya memutuskan, ya udah deh, nggak jadi ambil dokternya, kita apply arsitek. Jadi walaupun gue udah keterima jurusan kedokteran, tapi akhirnya kita pindah ke jurusan arsitektur. Emang itu sih, emang nggak mudah ya waktu itu ya. Like you, kita ngobrol tadi, gimana kalau Mitra jadi pilot di episode pilotnya Juan. Gak bercanda. Tapi it's going to be one of the biggest what if in my life sih. Kalau waktu itu gue ambil dokter, apa yang terjadi ya? Sampai sekarang kalau
ya sekarang kita ke rumah sakit sih untuk sesuatu yang nggak baik ya. Maksudnya kalau kita waktu itu lagi sakit atau kita rawat inap gitu ya. Tapi I always love the traffic in hospital. Maksudnya gue masih suka ngeliat itu. Oh, wow. Baju dokter, Hmm. ya kan? Kayak dulu kalau kita di sekolah tuh ada baju lab Iya. gitu-gitu kan. Lab coat. Kita Terlihat. berangkatnya ke Jepang, ke pabrik pintu, pabrik kunci, tapi pakai baju lab. It's fine with that. go. We can arrange that. Let's go. Kyusul can be Dove nanti. Ya jadi bener-bener waktu itu pikir bukan keputusan yang gampang karena it's going to be a very different life gitu ya. Right. Dan aku pikir waktu itu agak impulsif juga sih. Kita pikir udahlah nggak apa-apa lah, kayaknya menarik gitu, kayak sama-sama menarik gitu ya. Dulu mikirnya kalaupun nggak bisa, naif banget ya dulu mikirnya, kalaupun nggak bisa ngobatin orang gitu ya, mungkin bisa kasih orang tempat atau wadah aktivitas yang bagus gitu atau rumah yang bagus, kasar gitulah. Sesimpel itu sih. Wow. Iya, sesimpel itu sih. Tapi lu dengan adanya arsitektur yang baik juga membantu kesehatan seseorang secara Pasti. tidak langsung. Pasti. Dan kita bisa ngobrol dan kita bisa ngomong ini panjang banget, Met. Mungkin kuesioner lu akan ketimpa gitu. Karena jadi waktu ini agak boleh loncat dikit ya. Iya. Waktu gue bikin Rembu Kars waktu pandemi, itu kita kan open ke teman-temannya. Lu punya topik apa yang menarik? Lu punya topik apa yang menarik? Gue pengen ngobrol dong gitu. Salah satu teman namanya Fauzia. Fauzia itu desainer sekarang, Far kalau tahu. Oh, iya. Jadi the F dari Far, ya kan. Nah, Fauzia itu dulu di UI. Dia punya teman namanya Widya yang sekarang gue lupa sih dia udah balik atau belum dari US atau UK, gue lupa. Nah, dua orang ini tuh punya satu tesis yang menarik banget. Jadi tahun 60-an kalau nggak salah. Waktu ini lagi pandemi ya jadi ya. Jadi ini satu cerita gimana di tahun itu tuh dokter hampir menggantikan profesi arsitek. Karena yang mendesain rumah tuh dokter. Jadi karena waktu itu lagi ada pandemi, jadi dokter itu yang merasa cukup kompeten untuk tahu rumah yang sehat tuh kayak gimana. Jadi yang mendesain rumah berdasarkan HVAC system. Oh, HVAC-nya ya. Iya, jadi Oke. dari pengudaraannya dan segala macamnya. Efek AC. Iya, betul. DNA juga lucu-lucu gitu jadinya. Dan yang lucu saat itu juga banyak orang tuh pengen bikin rumah datangnya ke dokter. Jadi they almost got our job nih di saat itu. Ya beralih. I think 60s or 70s, I forgot. I might need to recall. Tapi itu sangat menarik di waktu itu. Dan dia juga jadi guest kita di Rembu Kars waktu itu untuk cerita tesis mereka soal itu. Nah, jadi kayak ini nyambung nih tadi kita ngomongnya. Mungkin kalau misalnya rumahnya sehat, ini segala macam. Tapi beneran ada kasus di mana dokter itu bikin rumah karena mereka yang merasa paling kompeten untuk bikin rumah yang paling sehat. Itu menarik banget sih. Soalnya arsitektur dulu mungkin, I don't know, I need to go back study about the history of architecture, but I forget they had more doctors than architects back then. Ya. Dan biasanya seorang arsitek itu memulai karirnya di sebuah studio, cuma lo sedikit beda. Lo mulai dari library. What's the story about it? Ya, jadi kalau misalnya kita di kampus tuh kita biasa tuh Sebagai researcher ya. ya sebenarnya kita apa aja sih. Jadi Oma Library is very different back then. You just went there They just went there kan. Ada ya. Yeah. You see how crazy it was. Yes, crazy. Jadi dulu itu nggak seperti ini, nggak semasif inilah. Kita sama kayak gue tadi sedikit intro, dimana di kampus itu dulu gue nggak banyak punya teman ngobrol yang bener-bener kayaknya bisa deep banget nih nguliknya gitu ya. Atau mungkin kalau orang sekarang punya GPT untuk bisa ngobrol sendiri, tapi kalau dulu tuh susah banget kan. Dan gue selalu mencari teman untuk ini. Kalau sekarang mungkin gue sebutnya bahasanya kayak sparring partner. Jadi sparring partner yang bisa menantang balik apa yang kita pikirkan lah kasarnya gitu. Terus setiap kali ngobrol tuh kayak dapat selalu insight yang baru yang bikin kita nggak bisa tidur. Wah. Jadi tuh gue nyari banget nih orang ini nih, nyari banget. Sampai akhirnya gue ketemu satu orang, gue ketemu dia tuh di semester 5 I believe, semester 5 dan kita stay friends until now. Itu tuh tipe orang yang kalau misalnya kita udah selesai kuliah, kalau biasa orang pulang, kita ke gedung sebelah, kita naik ke
gue di Untar by the way waktu itu. Jadi di depan Untar tuh ada satu gedung biru yang kelihatan dari jalan. Tapi kita sebenarnya kuliahnya tuh di gedung lama di belakang. Nah jadi kita begitu pulang kampus kita ke sana, kita naik ke lantai 5 atau lantai 6, di sebelah itu ada tanah kosong. Itu gue sama satu teman ini, kita sketsa di jendelanya. Wah. Kita bayangin kalau misalnya Untar extend punya, kan gedung kita jelek nih, ya kan? Ya sekarang sih udah direnov berkali-kali, tapi gedung kita kurang bagus nih. Gimana ceritanya kalau, karena buat kita nggak make sense. Untar itu the oldest kampus di Jakarta yang punya jurusan arsitektur. Kenapa kita nggak punya kampus sendiri? Gitu loh. Maksudnya only one building for architecture gitu. Buat gue nggak make sense waktu itu. Sampai sekarang sih. Nah jadi gue sama satu teman ini, kita Tapi alumni-alumninya banyak yang hebat. banyak yang hebat. Banyak yang hebat, sayang sekali. Tapi yang desain bukan alumni kita. Nah jadi waktu kita lihat tanah itu, kita sketsa, kita ngobrol, oh jadinya bagusnya gimana kalau kita punya kampus di sebelah kita ya? Oh kita coret-coret, abis itu kita hapus lagi pakai tisu gitu. Kita bisa pulang malam jam 7 gitu. Jadi temen ini langka banget. Nah begitu gue lulus, udah mau lulus lah, belum lulus, hampir lulus, gue dikenalin sama satu orang senior kita yang juga passionate di arsitektur. Dia bilang, gue lagi mau bawa sesi nih soal, seingat gue ya, gue mesti recall juga, seingat gue tuh dia mau bawa topik soal Sanaa, arsitek dari Jepang. Oh di mana? Ini tempat namanya Oma Library. Terus gue lihat gambarnya dong, gila keren banget. Gue bilang, ini di mana? Gue pikir di Bandung atau di mana gitu kan. Gue udah pernah lihat itu, dia punya summer pavilion yang bentuknya udah beda banget sekarang. Lu lihat itu di tempat Bata, ya kan? Jadi kayak, wah menarik banget ini di mana? Ternyata di Puri Indah dulu, Permata Buana, deket banget sama gue. Gue datang deh gitu. Pas gue datang, gue ngerasa kayak ini yang gue cari selama ini. Diskusi, abis itu ngobrol, belajar. Ini kesannya nerd banget sih. Tapi it's not that nerd sebenarnya. Jadi kayak bener-bener kita ngumpul buat ngebahas satu topik yang pretty much challenging for me waktu itu. In a good way. Jadi kita selalu suka ketemu yang begini-begini. Dan gue hooked for the first time gitu. Kayak cinta dalam pandangan pertama sebetulnya. Sama suasananya. Abis itu, begitu selesai, gue kenalan sama yang punya. Ya kan, Rila Rich. Ketemu Rila Rich kemarin? Belum ya? Jadi, kita panggilnya Kak Rich kan waktu itu. Keren banget gue bilang. Di kampus tuh, ya gue cerita lah mirip-mirip kayak gini. Susah banget gue ketemu temen langka gitu untuk bisa ngobrol hal-hal seperti ini, hal arsitektur, hal berbau desain dan segala macem. Oh gitu ya, kamu suka gini-gini? Iya, suka banget gue bilang. Dia bilang, datang lagi deh, kita mau ke next event, talks lagi. Dulu tuh kerjanya kita bikin talks, gitu. Kita belum jadi kayak Oma belum jadi kayak pabrik buku kayak sekarang kayak gitu. Tapi ini memang dari dulu pengen. Nah jadi gue datang lagi sekali lagi, dan hari itu juga, hari itu hari Jumat, gue inget, gue udah lulus, gue ketemu si Rich lagi, ngobrol-ngobrol, terus gue bilang kayak, gue kayak pengen coba deh, lo ada yang bisa gue bantu nggak? Kamu mau kerja sini katanya? Mau jadi volunteer? Ayo, kapan? Besok mau? Mau. Habis itu gue mulai kerja, gue mulai beri. Jadi setahun setelah gue lulus, full gue di Oma sebagai volunteer. Dan not only that, volunteer itu Sabtu Minggu masuknya. Jadi gue Sabtu Minggu selama setahun di perpustakaan. Dulu tuh kerjaannya itu katalogin buku. Kita kasih tanda, katalogin gitu. Ada buku baru datang nih, sepetak, atau kita ditanyain, lu lagi tertarik buku apa? Kita sekalian pesen deh dari Amazon. Mau kita pesan, habis datang kita kodein, masukin database gitu ya. Nah jadi kita sehari-hari kayak gitu, sambil mikirin talks. Terus makanya gue masuk November atau September, gue lupa, kita langsung mau rilis buku setahunan kan, karena Oma itu udah dari awal tahun 2015. Jadi Desember kita mau rilis buku, gue bantu editing dikit. Makanya kita keluar buku pertama yang Alpha itu kan. Nah jadi itu sebenarnya kumpulan dari talk show yang udah pernah kita lakuin selama setahun. Nah jadi udah selama setahun gue kayak gitu, Senin sampai Jumatnya gue ngapain pertanyaannya kan? Gue freelance. Tapi freelance-nya bukan arsitektur. Gue jadi desainer grafis. Desainer grafis? Iya, bikinin logo orang. Gitu. Dia bikinin logo orang, iya benar-benar, bikin logo orang, bikinin kartu nama, ya gitu-gitulah. Bikinin map gitu ya, ada letterhead gitu-gitu yang manis-manis gitulah. Kayak gitulah. Tapi it's not working
karena itu cuma side hobby. Habis itu I remember my first client, no. So Um, wait, you yep. actually did podcast before podcast was a thing. Yeah, talks. Bentuk Talks, yeah. Talks. Yeah, talks, yeah. Sort of, yeah. Did you publish it? Audio? Myself, yeah, Oma actually publish it Oh. YouTube kan, di YouTube. Oh iya. Oma kan selalu publish, kita selalu publish. Jadi kayak semua harus selalu di archive. Itu yang gue percaya juga. Itu yang the way to do it. Habis itu kita bisa publish. Tapi abis Oma sebenarnya ya kayak Rembuk Ars. Habis itu kita sebenarnya ada sempat satu podcast pendek 5 episode doang. Itu juga kita publish Spotify. Gitu sih. Tapi never been that serious di situ sih. Dan tentunya begitu banyak podcast yang udah ada di sini yang gue happy untuk dengar. Ya satunya ya Habitus Concept karena Oh, thank you. ini kolaborasi kedua bisa dibilang ya. Kita Karena kita pernah kerjasama sebelumnya waktu kita mau bikin debut community kita yang lain yaitu si Titik Silang sekarang namanya. Terus kita ada ide gimana kita fit in satu acara yang online aja, yang tertutup. Karena kita kan desain booth yang bisa ditutup buka kan waktu itu. Jadi ini mungkin sedikit lompat-lompat ya. Tapi ini cerita ketemu Mitra sama Calvin pertama kali gitu kan. Jadi gimana caranya kita punya satu acara yang menselebrasikan kolaborasi dan tertutup. Nah kita pikir mesti podcast nih bentuknya, mesti podcast gitu kan. Idenya waktu kita sama Mbak Afina Kamal, Hendro gitu ya. Kayaknya mesti podcast, oke nih podcast. Oke siapa ya Ki, siapa nih gitu. Terus ada beberapa banyak yang kita mau coba lah. Ada beberapa orang. Terus sampai Bawen bilang, ada tuh temennya John, kayak Mitra bisa deh, Habitus Concept. Habitus Concept? Kenapa nggak dia aja, gue bilang. Karena waktu itu mikirnya, you guys the only one who doing just podcast. Kontennya udah lebih dari 50. Waktu itu mungkin I believe udah almost 100 ya? Apa udah 100? hampir 100. Hampir 100 kan, hampir 100. Jadi kayak, kenapa nggak Habitus Concept aja maksudnya? Gue juga pendengar pribadi. Thank you. Gitu, jadi kayak, ya it happened so fast. And we made those episode kan. Well, emang honored karena dulu yang denger nyokap gua doang. Oh iya? Nyokap lu denger? Serius? Iya. Wah, Yeah. amazing. 5 streams, oke. 5 streams. Semua nyokap? Oke. Alright. Itu amazing experience sih. Karena with that opportunity, I think with everyone yang ikut ya in that round table sampai hari ini masih hubungan sangat baik. Yeah, Ya, that's the thing. ya, That's the I think itulah ya kayaknya intrinsic value-nya ya. Betul, Iya. karena sama dengan sama dengan gue kembali ke Oma Library dulu ngatalogin buku, arsipin. Kayaknya apa yang kita lakukan tuh juga sama sebetulnya. Kita cuma membangun relasi, tapi pipanya aja yang beda. Kalau dulu gue pipanya melalui talks, arsitek hubungannya lebih baik sama mahasiswa dan segala macam. Kalau talks yang ini, mungkin ini relasinya antar kolaborator. Jadi kayak sama aja sebenarnya. Cuma kita berusaha menjadi wadah something else aja sih. I think it's the same thing gitu. Both are interesting. Tapi gue boleh nambahin nggak? Iya dong. Kalau misalnya nggak jadi dokter, jadi apa ya? Kalau sekarang nih nanya nih. Kalau sekarang ditanya, karena kalau sekarang pasti kan logiknya udah bermain ya. Kayak nggak mungkin deh balik ke kedokteran gitu kan. Sebenarnya gue pengen jadi guru sih sebenarnya. Jadi guru. Itu relevan banget Iya. gitu, amin kan. Iya kan? Iya. Tapi gue tau betapa susahnya jadi guru. Pressure. Berapa dulu nih? Apa? Juru apa? Anything. Ya mungkin kalau di field kita ya mungkin kayak dosen arsitektur misalnya. Itu nggak segampang itu juga sebenarnya. Kayak you need those commitments to write journals. Habis itu all those regulations di school gitu. Jadi kayak, tapi gue selalu coba put that on the back of my mind. Maybe one day, maybe someday I can be one. Kayak gitu. I believe you can do it. Hopefully. Kalau dia mau diajarin, Tadi udah dibahas mungkin awal-awal di library dan mungkin bisa diceritakan next-nya ya pas actually transitioning ke practice-nya. Iya, jadi waktu udah setahun di library, sebenarnya begitu kerja pun masih half-half di library juga. Karena kan library kan weekend. Jadi kita masih bisa do both jobs. Cuma
waktu itu mikir kayaknya mesti balik ke praktek, mesti balik ke dunia praktek. Karena masih mau jadi arsitek kan ya. kangen. Karena masih mau jadi arsitek sih sebenarnya. Kangen sih sebenarnya tiap hari konsum juga sih gitu. Tapi selama waktu masih jadi mahasiswa, kalau nggak keluar negeri, di dalam negeri itu cuma ada 2 arsitek yang gue pengen kerja. Jadi disciplesnya lah gitu. Ya sebutlah arsitek berinisial A dan B gitu ya. Nah akhirnya gue tuh print portfolio itu cuma 2. Jadi I really print the portfolio itu cuma 2. Kayak gue lupa sih berapa pages ya. Tapi gue bikin cetakannya ya sedikit proper karena cuma 2 gitu ya. Jadi mahal pun ya cuma 2 gitu. Akhirnya gue nyampeinnya pun beda. Jadi gue nggak kirim, tapi gue benar-benar datengin kantornya dan impromptu aja. Kalau gue bisa bikin janji, kalau enggak gitu ya. Tapi yang satu gue nggak ketemu prinsipalnya, yang satu gue ketemu prinsipalnya. Nah, actually kalau untuk kenal Budi Lim itu pertama kali gue terinspirasi sama Budi Lim. Oh ya, anyway gue kerja di Budi Lim akhirnya. Itu tahun 2016. Gue pertama kali ketemu dia itu waktu gue tugas akhir. Jadi satu dosen gue bilang, kamu kayaknya masih ketemu Pak Budi Lim untuk topik kamu tugas akhir. Oh boleh Pak, saya mau ketemu dong gitu. I don't know dia siapa gitu. Jadi begitu datang, kita ngobrol tuh sampai malam soal tugas akhir gue. Nah, long story short, begitu gue mau kasih portfolio, gue sebenarnya ngasih premisnya adalah bukan mau kasih portfolio sebenarnya, tapi gue mau laporan kalau gue lulus. Jadi karena dia yang setidaknya membina gue juga gitu waktu itu. Jadi gue telepon sekretarisnya, gue bilang kayak gue mau ketemu dong, kasih dapat berapa jam gitu. Akhirnya gue nungguin tuh sampai malam di depan kantor dia gitu kan. Anyway kantornya sekarang lebih keren lagi dibanding dulu. Jadi kayak udah direnov gitu lah. Nah jadi begitu gue masuk, ya udah kita ngobrol udah agak malam tuh, jam 6 kalau nggak salah, setengah 7. Kita ngobrol sampai jam 9 malam gitu. Kita ngobrolin apa yang gue lakukan di tugas akhir, apa komentar dia soal tugas akhir gue. Dan begitu jam 9 udah tank nih, udah gelap semua, udah mesti balik ya. Kayak gue nggak enak juga kan, udah malam banget gitu. Jadi gue bilang, Pak sebenarnya saya datang ke sini juga mau kasih portfolio. Gue bilang gitu. Jadi begitu gue kasih portfolio, dia lihat sedikit, oke, mau kerja, kamu bisa mulai kerja kapan? Similar story sama yang pertama. Jadi kayak ya kapan secepatnya, gue bilang. Akhirnya itu kalau nggak salah hari itu hari Kamis, Kamis atau Jumat ya, gue agak lupa, tapi Seninnya gue langsung kerja pokoknya. Tanggal 2 Mei itu gue kerja. Jadi 2 Mei 2016 gue kerja pertama kali di Budi Lim. Jadi memang Budi Lim adalah si inisial B yang tadi. Jadi 2 orang ini yang gue pengen kerja dan gue dapat di salah satunya, gue bersyukur lah kasarnya gitu. Jadi kayak I hit 50-50 kan, probability kan. Jadi akhirnya gue kerja di sana selama 2 tahun. Tapi I think gue very inspired juga sama pribadinya Pak Budi, even until now gitu ya. Jadi kayak forever his junior gitu ya. Jadi kayak ya bersyukur lah bisa kerja di sana walaupun cuma 2 tahun gitu. Terus setiap studio arsitektur itu kan ceritanya ada culture-nya sendiri-sendiri nih. Mungkin bisa di-share like a bit uniknya ya culture-nya di Pak Budi. Mungkin kalau studio culture yang buat gue nggak terlalu berbeda dengan konsultan-konsultan yang lain. Jadi mungkin all the stories you heard lah about architecture studio gitu, betapa panjangnya jamnya, betapa beratnya gitu ya, atau betapa menyenangkannya in the same time. Tapi mungkin gue bisa cerita sedikit kenapa gue terinspirasi sama Pak Budi Lim gitu. Jadi kayak in a way kalau lu pengen get a gist of his studio culture, pasti kan nggak jauh-jauh dari yang bikin, gitu kan. Pasti kan turunannya gitu. Nah jadi kayak gue merasa banyak banget obrolan-obrolan gue di malam itu yang waktu gue interview sort of itu jadi kayak very inspiring for me gitu ya. Obrolan-obrolan yang sebenarnya kita bahas tadi itu benar-benar dibahas di hari pertama. Jadi ada 2 hal yang blow my mind. Salah satunya adalah itu gimana pentingnya, ini bukan product placement, tapi pentingnya handle pintu dan saklar itu gitu. Itu benar-benar bukain mata gue karena kan kita dulu di kampus, exercise design di kampus tuh juga sedikit. That's why ada competition. Tapi I'm not a competition guy back then. Jadi until now maybe. Jadi kayak kita tuh selama sekolah 8 semester paling kerja tugas akhir tuh ada 8 juga berarti kan. Jadi it's only 8 projects in 4 years or in 5 years. Sedikit banget buat exercise designer. Makanya banyak desainer yang hebat itu karena dulu dia banyak exercise-nya. Antara dia banyak moonlighting, banyak kerja
di samping kuliah, banyak freelance atau di kompetisi. Karena exercise desainnya jadi basah gitu. Karena it's all about exercise kan, gitu. How many hours you put into gitu. Jadi kayak ketika exercise desainnya sedikit, abis itu gue juga nggak langsung kerja lagi jadi arsitek. Ya kan? Jadi kayak gue kerja di library segala macam. Yang very theoretical, sangat berjarak sama dunia praktek. Jadi begitu gue dengar satu sentence yang sangat praktikal, kamu tahu nggak yang paling penting dari sebuah rumah apa? Handle pintu sama saklar. Gue langsung kayak, what? Benda yang dari kecil gue ngerasa, ya udah it's just there. Ya udah gue buka pintu ada knobnya. Ada buka ini ada ininya. Kalau mau nyalain pintu tinggal cetek. Now that I heard it, jadi now we thinking kan. Iya. It's always like that kan. Iya, kalau tanpa handle pintu nggak bisa dibuka ya. Atau handle disembunyikan. Handle di sini. Nah, Nah jadi kayak benda-benda kayak gitu tuh yang ternyata penting buat Pak Budi waktu itu. That's why he's so serious dalam menentukan ironmongery. And tadi udah cerita sedikit ya sebelum podcast ini, itu salah satu my toughest job awal-awal adalah get a gist to do door schedule drawings. Gimana bisa dapetin gist tuh apa ya, kayak bisa ngerti dan paham cara menggambar schedule pintu. Itu yang sangat challenging, sangat menantang tuh. Karena ternyata detail banget. Ternyata kita mesti tes dulu di modeling. Habis itu kita mesti tes pakai latch yang sama, pakai Excel hinge-nya seperti apa, escutcheon itu apa, lockset itu apa, ya kan? Segala macam itu. Aduh, kalau lihat sekarang sih menyenangkan ya. Tapi dulu waktu pertama kali ngegambar tuh salah mulu gitu. oh jangan khawatir. Sekarang ada Habitus. Kami ada full time drafter untuk bantu kebutuhan door schedule Anda. Am I smooth or what? Pancing sedikit langsung keluar ya. Tapi tapi kayak nggak cuma handle pintu tapi juga saklar. Oh yes. Ternyata kita bercanda, memang kayaknya kalau kita pakai detektor fingerprint mungkin saklar salah satu yang paling banyak yang ada orang pegang gitu di rumahnya gitu ya. Not only itu juga kita ngomongin handle thing, nggak cuma handle pintu tapi ya handle cabinetry dan everything gitu ya. Jadi statement itu membuat gue merasa kayak ini orang tuh really love his craft. Orang itu sangat sangat suka sekali dengan apa yang dia kerjakan. Dan kita selalu tertarik sama orang yang sangat passionate sama apa yang dia kerjakan gitu. Jadi kayak ketika lihat itu, I thought kayak I can learn a lot from him gitu. Jadi actually culture di studio itu, dengan jawab pertanyaannya Calvin, itu turunan dari itu sebetulnya. Dari gimana dia sangat meticulous dalam memilih barang, nggak cuma karena barang itu punya brand, tapi barang itu punya performa seperti apa. Kita pahamin tuh bener-bener. Makanya kalau kita meeting kadang-kadang, kayak Pak Budi tuh lebih pintar dibanding MMP konsultan. Kadang Pak Budi kayak lebih pintar ketimbang konsultan lainnya. Karena dia really ngulik ya. Nah jadi kayak karena dia sangat suka sama craftnya ini, aku sangat hormat lah. Awesome. One of those guys yang bikin lu nggak bisa tidur Yeah. gitu. Yeah, like what I told you right now. At this moment, my team, our team is currently in Pak Budi's office, like right now. Sekarang jam berapa? Jam 3 ya? They're right there, talking about ironmongery. Oh nice. I can imagine Pak Budi. Ini harusnya gini. Oh. Please Pak Budi, go for it. Atau malah dia bilang kayak kamu nggak ada yang baru lagi. Ini Kalau saya mau bikin pintu ini apa kuat deh kan gitu kan. Jadi kayak we also did our own design juga kan dulu kan. Jadi Pak Budi itu sangat encourage kita bikin, bahkan kalau misalnya ekstra kita butuh ekstrim kita buat sendiri gitu Excelnya gitu kan. Ya, dan tentunya dia memang di posisinya bisa seperti itu. Jadi kayak ya belajar banyak lah. Mungkin personally mau ask aja, mau tanya. Kira-kira kan tadi udah ceritain nih banyak different what if-nya juga. Pernah kepikiran nggak kalau mau langsung buka jalan sendiri, studio sendiri? Oh, studio sendiri ya? Iya. Oh, good question. Jadi mungkin ini nyambung kenapa tiba-tiba 2 tahun keluar gitu kali ya. Iya. Sebenarnya sih nothing special. Hanya aja pikir waktu itu kita pikir kok kayaknya pertama project yang aku waktu itu diminta masuk itu kebetulan di section residential. Itu tuh cukup panjang. Jadi project-project rumah itu cukup panjang. Oh yeah, that's true. Ya kan? I feel it. Mitra mungkin tahu ya. Jadi panjang banget. Jadi sebenarnya kalau 2 tahun itu nggak cukup sebenarnya belajar. Kamu either cuma dapat kepala, kamu dapat badan, atau kamu dapat ekor.
Karena that's the thing about architecture, it takes time. Time should be your friend, gitu. Jadi kayak panjang banget. Akhirnya pikir waktu itu, bagi diri yang tidak sabaran gitu ya, kita dapat beberapa opportunity memang dari tentunya dari relatif, mau nggak bikin rumah dan segala macam gitu. Terus habis itu kita lihat skalanya, kita lihat pikir-pikir lagi kok kayaknya nggak mungkin jalanin duanya. Dan waktu itu gue berpikir juga kayaknya pertama gue nggak ngerasa stamina gue cukup untuk menjalankan dua hal, karena yang satu udah cukup berat gitu kan, yang ini tanggung jawabnya juga sama beratnya gitu. Terus yang kedua, waktu itu gue merasa juga kayaknya nggak enak ya kita masih kerja gitu dengan atensi terhadap, nggak cuma atensi terhadap bosnya, atensi terhadap senior, tapi atensi terhadap klien yang kita pegang, dipercayakan. Karena gue percaya ketika kita diminta menjadi mewakilkan sebuah firma, itu pun yang gue jalankan sekarang di kantor, gue harus percaya sama tim karena you talk for the firm. Jadi apapun yang kamu ngomong di lapangan itu perkataan aku sebenarnya. Kalau kamu ada salah, ya itu perkataan aku yang salah gitu. Jadi aku selalu encourage kayak, nggak apa-apa, pede aja, you talking for the firm, kita udah bahas, kita udah briefing, pede aja gitu. Kalau ada salah ya udahlah gitu. Tapi kan kebanyakan benernya gitu, ya kan. Jadi kayak nggak apa-apa, pede aja. Nah waktu itu gue pikir kayaknya nggak mungkin jalan keduanya, terus ambil keputusan berani untuk keluar gitu. Jadi sebenarnya karena ada opportunity aja sih, ada kesempatan untuk bikin project sendiri. Jadi kayak ya udah deh kita keluar gitu. Kadang mikir apakah harus kerja lebih lama? Kayaknya harus deh. Tapi balik lagi kayaknya untuk dapat experience kerja itu nggak cuma satu jalan. Jadi in this way I also learn something gitu sih. I'm curious kayak pada saat you're working for a firm and then you're leading a team right now. Bagaimana, apa pentingnya leadership? How do you balance the leadership in your team? How do you see leadership overall I don't know if with the team? I have the credential already to talk about leadership, tapi buat gue leadership tuh ada di setiap level. Jadi santai aja. Bahkan di level yang orang anggap kecil pun leadership selalu dibutuhkan. Karena ketika leadership itu sebenarnya dibutuhkan itu nggak cuma ketika kita mengatur, memulai atau merencanakan. Tapi sebenarnya itu baru kerasa ketika ada krisis sebetulnya kan. Siapa yang berani take the wheel, ya kan? Atau siapa yang berani untuk bertanggung jawab gitu, kasarnya gitu lah. Jadi sebenarnya belajar memimpin itu sebenarnya belajar bertanggung jawab sebenarnya. That's the way I see it actually. Jadi kayak dulu tuh kita tuh berempat ya, kakak beradik ini balik ke upbringing gue. Salah satu adik gue tuh ada satu yang lebih aktif, dalam artian dia yang mungkin lebih tahu dia mau jadi apa dari dulu, atau mungkin dia yang lebih fleksibel mungkin ya. Nah kalau dulu orang tua gue ngajak keluar for every reason, gue tuh lebih anak rumahan. Kayak gue tuh selalu nolak dengan segala macam alasan, dengan beribu alasan. Enggak lah besok ulangan, padahal gue nggak belajar juga. Enggak lah besok ada apa gitu, tapi gue juga nggak ngapa-ngapain gitu. Akhirnya ya udah deh kita belajar beneran, tapi abis itu gue nonton gitu. Jadi just because I don't want to go out aja, buat gue waste of time saat itu. Tapi adik gue ini selalu mendahulukan kepentingan orang tua gue ketimbang dia. Jadi ya udah deh gue ikut aja, gue temenin, gue bisa setirin segala macam gitu loh. Nggak apa-apa, gue ikut aja. Ngapain sih repot dikit? Nggak apa-apa lah, udah terserah, gue temenin aja. Nah jadi tuh dia yang selalu ya udah deh gue deh, ya udah deh gue deh. Jadi he takes a lot of small responsibilities sih. Sampai sekarang gue berasa dia jadi orang yang sangat reliable. Jadi kayak gue berasa itu tuh pembelajaran yang penting. Dulu kita anggap remeh banyak tanggung jawab yang kita nggak mau ambil. Dan sekarang kelihatan gapnya. Gue sampai pernah ada satu momen dimana gue bilang kayak, bapaknya gue ngobrol di satu meja makan gitu ya. Kita suka banget ngobrol di meja makan. Dan gue bilang kayak, gue gak ngerti kalian ngomongin apa. Karena mereka udah ngobrol tiap hari keluar kan. Kebayang nggak? Iya. There's a gap. Gitu. Ada orang yang terganggu dengan itu, ada orang yang nggak terganggu dengan itu. Gue terganggu dengan itu. Habis itu gue ngelihat gimana dia development dia secara pribadi. Ya, gue kayak asesor sebenarnya. Kayak gue lihat gue. Jadi kayak, wah menarik banget nih. Ini orang jadi orang yang very mature guy. Dan gue harus kasih kredit ke tindakan dia dari dulu. Dia tabur itu pelan-pelan. Takes small responsibilities. Sampai akhirnya dia bisa takes bigger one.
Kan itu yang selalu kita belajar juga kan. Ambil yang kecil-kecil dulu, baru kita mungkin one day kita siap untuk yang besar gitu. Dan sometimes yang besar itu datang tiba-tiba juga gitu kan. Tapi kita tahu kita siap kita. Nah, jadi kayak ketika pertanyaan adalah gimana cara lu membalance leadership di dalam ini kan kantor, gue berasa itu gimana cara kita takes more responsibilities than our staff aja. Tapi dengan begitu, dengan harapan staff ini juga punya tanggung jawab gitu. Apalagi ketika kita bilang kayak, you talk for the firm loh. Apa yang keluar dari mulutmu tuh perkataanku gitu. Sama aja tuh aku ngomong kayak gini, kamu mesti berani gitu. Mereka jadi serius gitu. Karena mereka serius, deg-degan kan. Kalau mereka deg-degan, salahnya sedikit. Gue selalu percaya kalau bisa kita lagi deg-degan nih, malah tuh sebenarnya kita care sama itu. Jadi makanya kita deg-degan. Jadi ketika kita ada kecemasan, ada apa, artinya kita care kan. Jadi kalau kita udah care, ya itu saya udah 60% bagus. Ya, the reason kenapa gue tanya itu karena banyak dari audience kita actually anak-anak muda yang masih di college. You know, andai they have this, you know, Fun times. crossroads ya. Iya, pasti You've persimpangan. been through that crossroads. Iya, betul. So you navigate it beautifully, and I think it will give a lot of value sama pendengar kita. I hope so. Yeah. I hope so. Nextnya harusnya kita bahas sedikit tentang Rembukar sih. Oke, Yusda. Boleh. Sedikit dibahas ya. Iya, Mungkin boleh. during COVID ya. Iya. Nah, tadi kan mungkin udah ada sedikit overview ya. Rembukar itu apa ya? Ada satu hal yang mau aku tanya sih. Waktu itu ada bedah seri buku Towards a New Architecture. Nah, kelihatannya itu kan cukup kompleks ya. Oke. Nah, kira-kira boleh diceritain mungkin flow-nya. Kenapa pilih buku itu kali ya? Oke, jadi sebenarnya sebelum kita bikin sesi baca buku, jadi itu ada satu, gue kenal ini karena dia dosen UPH, Pak Undi namanya. Again, one of those insane guys, gitu ya. Sangat ngulik, geeky abis. Gue gak akan bilang dia nerd sih, tapi so knowledgeable. Jadi gue dikenalin karena dia juga dulu tuh really rich dosen di UPH. Ya, jadi kayak si Pak Undi ini juga dosen di UPH until now. Jadi kayak gue dikenalin, terus kayak kita klik aja gitu kayak, seru banget nih. Terus Pak Undi bilang, Reski kamu kan punya audience nih. Dulu kita pakai Clubhouse zaman Clubhouse ya short lived, tapi iya. Jadi kayak kita mau nggak kita bahas sesuatu yang menarik. Jadi tiap minggu kita bikin session. Sessionnya adalah apa yang seminggu kita temukan menarik di dunia arsitektur kita bahas. Jadi kayak apa ya, kayak dunia dalam berita gitu kalau tahu. Jadi kayak what's news, apa yang baru gitu. What is dunia dalam Kamu nggak bakal tahu. Aras tahu gak? Nggak bakal tahu. Nah, jadi kayak ya udah kita bahas apapun yang kita temukan menarik di minggu itu. Jadi apapun yang kita temuin Senin sampai Jumat, habis itu kita bahas hari Jumat. Udah kita bahas aja kayak apapun lah. Nah, itu berlangsung selama 10 episode kalau nggak salah. Habis itu kita mulai pikir apa yang lain nih, model apa yang lain nih, udah bosen gitu kan. Akhirnya kita bilang gimana kalau kita baca buku. Baca buku aja. Kita bener-bener baca buku loh itu. Jadi kalau misalnya nggak tahu masih ada nggak ya sekarang, bisa denger nggak ya? Jadi baca bukunya itu bukan kayak kita bedah buku, kita bikin pointers, kayak orang bikin YouTube ada poin-poin terus dia ringkas dan dia interpret sendiri. Enggak. Ini benar-benar word by word kita baca. By speaking gitu. By speaking. Idenya adalah seperti itu. Nah, buku gua agak lupa urutannya, tapi kayak buku yang pertama kita baca tuh buku namanya Wastu Citra. Itu bukunya Romo Mangun. Gitu ya. Cerita mengenai wastu dan citra gitu ya. Nah, Romo Mangun kan arsitek yang cukup menarik ya. Dia juga banyak di area sosial dan segala macam. Jadi itu bukunya kalau nggak salah ada 10 chapter juga atau 12 gue lupa. Nah, gitu kita baca bener-bener word. Udah kayak orang dongeng. Jadi kadang-kadang ada yang ngikutin kita kelas nih. Sampai kita mau close room, mereka nggak leave. Gue yakin dia ketiduran. Jadi kayak bener-bener udah cuma kita baca bener-bener word by word gitu loh. 10 chapter. Tapi kita sampai, nah itu kita seneng banget karena muridnya Romo Mangun, almarhum Eko Prawoto waktu itu, arsitek amazing guy juga. Itu dia baca chapter terakhir karena, dan gue gak nyangka dia pergi secepat itu sih anyway, rest in peace. Tapi kayak dia juga salah satu arsitek yang dulu ketika gue di Omah itu gue wawancarai back then. Jadi kayak
full of respect juga ke dia, dan dia mau untuk ikut baca, gitu. Baca bener-bener baca loh. Kita kerjain orang banget sih, bener-bener kerjain orang banget. Tapi dia mau baca, dan itu jadi event yang lumayan festif buat kita waktu itu. Kita mungkin nggak rame, tapi gue yakin yang di situ tuh same frekuensi, karena sama-sama respect terhadap mendiang Romangun gitu. Terus kita bergerak ke buku selanjutnya nih. Jadi itu satu event berapa orang? Yang baca cuma gua sama Undi, sama Pak Undi. Sebenarnya denger terserah gitu. Oh, ada peserta. Dari kelas gitu ya. Iya, mereka cuma listener doang. Jadi gua kayak radio sebenarnya. Join channel. Ini kayak bener-bener kayak radio, tapi live. Jadi gue selalu kunci pintu, terus gue baca buku itu. Terus kayak kalau ada ketok pintu, gue diemin. Ntar lagi baca buku gitu kan. Jadi bener-bener gue kedengeran gue ngomong gitu. Kita actually use some small mic lah, ada apa gitu ya. Ya udah, jadi kayak kita cerita gitu, bener-bener baca dongeng gitu. Ya namanya juga ketika COVID ya. When people don't know what to do with their hands, itu pasti ada sesuatu yang mereka harus kerjakan gitu lah. Nah, jadi kayak itu yang kita mainin waktu itu lah. I think by you doing that, you're actually secara nggak sadar semua informasinya it's being installed in your head. So, Yeah, and as you call it, marinated in your yeah, it's true. in your thoughts. I was marinated di dalam buku itu. Dan yang lebih bikin kita inget, lagi-lagi sama sih. Ini kepercayaan gue ya. Yang bikin kita inget atau mungkin kita lebih fasih atau lebih paham dalam sesuatu, itu ada dua sebenarnya. Yang pertama tuh ketika kita absorb, itu kan kita assimilate dalam diri kita kan. Sebenarnya yang bikin kita ingat adalah ketika kita balikin keluar. Jadi ketika gue baca itu sama Undi ganti-gantian, itu sebenarnya kita lagi learning sendiri tuh. Kita kan pasti udah baca kan, baca, apalagi ini buku lama. Sebenarnya waktu mahasiswa kita juga udah ada kopiannya bukunya. Kita baca, kita mentalin lagi, baca, keluarin lagi. Nah, ini tuh yang bikin kita lebih fasih gitu. Jadi ngerti gitu sama buku ini. Nah, jadi kayak I think in a way sebenarnya ini pembelajaran buat kita sendiri sebenarnya, buat kita berdua waktu itu. Karena memang premisnya adalah gue sama Undi waktu itu pikir, ya udahlah kita emang lagi suka buku ini, ya kita baca aja buku ini. Ada sesi di Remukars yang buat lu sangat memorable. Anything that stands out? Ya, Wastu Citra dengan Pak Eko menurut gue cukup memorable, karena kita calling dia, suruh dia buka aplikasi Clubhouse dari Jogja gitu kan, kayak untuk ngomong gitu, dan very sentimental juga buat dia karena itu kan gurunya. Jadi kayak I think it's very special episode for me in my short-lived career before ya. Jadi kayak itu mungkin satu. Sisanya sih sebenarnya ini cuma jadi wadah gue untuk lagi-lagi mencari sparring partner. Gue banyak banget ketemu arsitek senior atau gue sebut sekarang beberapa dari mereka mentor yang sampai sekarang gue masih ketemu. Jadi anytime I got time, misalnya gue lagi di mana di dekat kantor dia, gue telepon, turun dong ngopi gitu, gue lagi di sini nih, boleh nggak turun, lagi ada waktu nggak? Dia turun dengan di semua kesibukan dia, bisa kita bisa ngobrol anything about architecture. Jadi sama dengan keresahan gue ketika gue mahasiswa. Jadi kayaknya hidup gue tuh mencari sparring partner aja sih sebenarnya, kayak teman bertinju gitu untuk bisa ngobrol, untuk saling mentalin balik inspirasi, untuk bisa belajar lagi gitu. Jadi it really is a journey to find sparring partner. Jadi even Rembukas waktu itu menjadi wadah yang sangat baik buat gue untuk ketemu beberapa orang yang tadinya gue nggak punya pipeline-nya buat ketemu. Gitu. Kayak mungkin beberapa dosen atau beberapa apa yang dari berbagai macam sekolah gitu ya. Kita bisa pick their brains, abis itu kita bisa ketemu, kita bisa ngobrolin, dan akhirnya kita ketemu friends gitu. Kayak gitu sih. That's awesome. I'm curious about arah arsitektur. Arah nih kayak knowing you now, there must be a deep meaning behind it. Namanya? Iya. Oke. Namanya sih sebenarnya sangat intuitif ya. Jadi awalnya gue bikin firm ini tuh gue punya partner sebenarnya. Tapi sekarang kita udah nggak berpartner lagi. Jadi tentunya mutual ini ya, bareng gitu, mutual decision. Tapi intinya tuh kalau di luar negeri dulu, sekarang juga di sini, kalau kita udah certified dan registered architect, kita tuh udah nggak pakai lagi tuh embel-embel ST, MT, SRs gitu ya. Kalau ST di kita itu stainless steel. Oh my god, bukan SS ya? SS 304 or something gitu kan? Itu SS 31. Betul, 304 atau berapa gitu kan. Nah, jadi kayak kalau kita udah certified architect tuh gelar kita cuma depan AR.
AR titik siapa, AR titik siapa gitu. Nah, partner gue itu dulu berawal dengan H namanya. Oh. Bukan Habitus. Contoh awal. Tapi aduh, bisa. Enggak, MR. jadi dulu kayak gitu. Jadi sesimpel itu, dan abis itu memang partner gue tuh menganggap gue lebih pintar untuk bikin nama atau bikin julukan atau bikin apapun lah, wordplay lah. Nah, jadi dia bilang, boleh nggak lu aja yang bikin, lu kan suka gini-ginian katanya, lu bikin aja, tapi gue maunya pendek, dia bilang. Habis itu gue bilang, oke, lu maunya pendek ya, pendek seberapa pendek, 4 kata doang, dia bilang. Gue nggak suka yang panjang-panjang katanya. Oke, terus gue bilang, tapi gue mau bahasa Indonesia ya, gue bilang. Oke, Res, nggak apa-apa. Bener ya, nggak apa-apa ya. Oke, gue pikirin. Akhirnya kita coba banyak. Jadi sebenarnya arah itu plus gue suka berawalan dengan A, karena it's like the first alphabet kan. It's easier to understand, dan partner gue juga suka. Terus yang kedua, gue menyelesaikan urusan hubungan dengan nama kita. Jadi kalau yang tadi gue bilang, depannya pakai AR, di AR Reski, AR si H ini. Arah langsung kan selesai. Nah, abis itu yang ketiga, menurut gue suka karena arah itu kan kita kayak mencari ya arah kita gitu. Arah kita mau kemana sih? Dan arah itu menurutku kita jadi kita maunya sih kita nggak terlalu terikat nantinya dengan satu gaya ataupun satu tren, tapi kita selalu mencari arah yang unik kayak gitu. Karena one of my favorite architect, all time favorite, itu juga bangunannya beda-beda. Tapi ketika ditanya di satu interview gitu ya, dia jadi lecturer, habis itu ditanya, kok gaya lu beda-beda sih, sebenarnya lu tuh mau kemana gitu, lu tuh apa sih, lu arsitek sebagai apa? Dia bilang, emang iya ya beda-beda ya, karena kita merasa yang sama dari kita tuh our approach to the project. Jadi the way we cook di dalam kitchen kita tuh yang sama. That's my word to interpret, karena gue nggak ingat exactly yang dibilang apa, tapi intinya itu. Jadi approach mereka yang sama yang membuat hasilnya beda-beda. Tapi sebenarnya redline-nya tuh ada di mereka tuh. Nah, itu cukup menginspirasi gue lah. Jadi gue pikir kayak dengan kita bisa jadi orang yang bisa konsultan ya, mencoba untuk menentukan arah dan mencari arah gitu bersama dengan klien, kolaborator. I think it's a very gampang dimengerti sama orang. It's a conversational startup as well. So I think it's a good name and it checks all the ticks, all the boxes yang diinginkan sama ketika kita berdua. Gitu. And ketika dia cabut, gue tetap mempertahankan nama itu aja sih. Karena I just like the name, it's easy to understand. And when we did the research, you did a very wonderful portfolios ya. I hope so. Yeah. And ada sampai karya lu yang juga ada di luar negeri juga ya. Yeah, it's a small booth ya. Still something. Still That's something. very very important, basically in Changi Airport ya. You have your design at Changi Airport. And yeah, about the project juga yang lebih menarik buat kita sebenarnya bukan projectnya per se, tapi gimana kita punya pengalaman untuk kerja bareng dengan jarak. Iya. Jadi itu yang kita rasa paling menyenangkan saat itu sih. Arahnya harus benar. Iya benar. Karena kita lagi-lagi sama. Kenapa buat gue itu jadi penting? Karena kita itu kan perencana, sekaligus perancang. Tapi eksekutor tuh seringkali bukan kita. That's the thing kan. Jadi gimana caranya kita bisa menentukan arah project ini mau kemana, nggak cuma dari segi konseptual, tapi gimana caranya mengarahkan dari segi gambar. Jadi ada hal yang waktu itu ditanyakan sama gue, sama Budi Lim di satu interview. Dia bilang, bukan interview sih, ya kita berdua lah lagi ngobrol. Terus dia bilang, menurut kamu produk arsitektur itu apa? Ya tentunya anak-anak mahasiswa ditanya begitu ya kita mikir dong. Nanti gue jawab yang ini jawabannya terlalu bodoh nggak ya atau apa gitu kan. Akhirnya gue jawab aja, ya karya arsitek, gue bilang rumah, gedung. Kalau menurut Pak Budi Lim, bukan. Produk arsitek tuh adalah gambar arsitektur sebenarnya. Jadi karena sampai ke titik gambar itu semua tuh all on us. 100% karya anak-anak kantor, anak-anak kita maksudnya, karya kita arsitek. Setelah gambar itu keluar, itu bukan milik kita lagi. Sudah ada vendor masuk, kontraktor masuk, execute dan segala macam, klien. Jadi ini udah bukan barang kita lagi gitu. Ini barang bersama. Jadi produk kita tuh cuma gambar dan kita dibayar untuk pemikiran dan gambar. It's very inspiring at the time. Yang gue merasa kayak, oh ya, mungkin ya esensinya emang di situ sih.
gitu. Jadi that's how nama itu kita pilih, nama itu gue pertahankan even though my partner udah nggak kerja bareng, dan hopefully nama ini juga bisa berkembang gitu. Karena keputusan untuk memilih bukan pakai nama sendiri juga ada gitu. Wow, Gitu sih. thank you for sharing that. Of course, anytime. Oke, I have one last question. Titan, One last question. Alright. jadi kan tadi diceritain banyak nih tentang your background, so a little bit of picking your brain juga about your interest. Kalau misalnya aku jadi klien nih, kenapa saya harus peduli sih sama diskursus arsitektur dan efeknya ke saya sebagai yang kuni apa ya? I think kalau kamu sebagai klien dan bukan arsitek, arsitekturnya kamu coret. Jadi diskusinya yang penting. Diskusinya. Iya, jadi diskusi kesannya jadi terlalu akademis ya. Mungkin lebih ke conversation, percakapan. Karena kita juga masih setengah-setengah konsultan sebetulnya. Jadi kayak menurutku conversation sangat penting sih. Karena betul-betul semua dimulai dari percakapan. Dan kalau bisa dialog, bukan monolog yang satu arah. Jadi mesti ada pembicaraan dua arah, dan kenapa kamu mesti peduli dengan itu? Because you need it. Kamu mesti, sebagai klien kadang-kadang juga belajar kan. Kita mesti mengartikulasikan keluar penyampaian tuh, kan tiap orang punya kemampuan artikulasi beda-beda. Kadang-kadang kita sebagai konsultannya kita juga masih nerka-nerka kan. Oh ya, kamu bilang A, beneran A nggak nih? Kita kan sambil nyatet juga kan, B, C. Tapi cara menyelesaikan juga cuma satu. Ya kita ngobrol lebih banyak, bercakap lebih banyak, discuss lebih banyak. And not about the project kadang-kadang. About you, about me. About personal gitu ya. Iya, apalagi rumah. Karena sama logikanya, berpikirnya sama sebetulnya. Kayak kita ngomongin studi culture, siapa yang kita mesti lihat pasti prinsipalnya. Gimana cara dia menurunkan culture itu. Tentunya setelah jelang berapa tahun kemudian, mungkin nanti bisa dibalik. Gimana culture-nya kembali membentuk si prinsipalnya. Kadang-kadang berubah kan. Oh iya, aku udah gak terlalu galak lagi nih. Gara-gara selama 10 tahun, 15 tahun, anak-anakku udah bisa segala macam. Jadi ini nanti pendulumnya akan balik lagi. Nah ini juga sama. Gimana kita bisa bercakap, nanti one day balik lagi. Oh, ternyata yang dulu kita obrolin cocok ya, yang dulu kita obrolin kayak kurang cocok deh. Mungkin untuk next-nya kita mesti gini. Itu jadi kayak, apa ya, jadi seru gitu, karena belajar bareng. Gitu. Kita sebagai konsultan belajar, dan kita bisa tes apa yang kita mau coba, dan kita tahu apa yang kita ngerti, jadi dia juga dapat pemahaman. Tapi sebagai klien juga sama. Gimana caranya dia terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan yang dia nggak ngerti. Karena kadang-kadang certain clients already got into a certain level, dia tertutup tuh sama hal-hal baru, gitu kan. Tapi sometimes, seperti biasa, dan seperti halnya in every way, di hidup kita, biasanya yang kita paling inget tuh accident-accident kecil. Jadi yang realita tawarkan di lapangan. Jadi kayak, sedikit ada keterbukaan di situ, aku rasa menarik. Plus sama, kenapa percakapan jadi penting juga, jadi aku pernah ngobrol sama satu kawan lah, dia seorang desainer produk, yang bikinnya kursi tiap hari. Jadi kita nanya dong, kursi kan tiap tahun berapa juta kursi desain yang muncul seluruh dunia. Satu benda ini, berapa banyak orang yang peduli sama benda ini dan mencoba mendesain benda ini. Yang mana variabelnya sama, 4 kaki, 1 senderan. Gimana cara bikin something yang unik dan menarik gitu. Terus jawaban dia menurut gue cukup menarik. Dia bilang, lu cukup temukan satu kebaruan sekecil apapun, kursi lu udah jadi sesuatu yang lain gitu. Jadi dia barangnya sama, tapi dia tweak dikit aja, udah jadi something else gitu kan. Jadi buat gue itu satu tanda optimisme yang besar di samudra yang merah gitu, maksudnya red ocean gitu kan, semua orang udah ya desain produk kayak kursi gitu. Bahkan buku tentang kursi juga keluar tiap tahun kok, 100 Years of Chairs and everything kan. Nah jadi kayak buat gue itu cukup inspiratif. Nah, gimana caranya kita bisa menangkap apa yang kita anggap baru, kadang-kadang lewat bercakap juga dengan klien. Apa yang baru buat mereka, belum tentu baru buat kita, tapi juga sebaliknya. Apa yang buat kita biasa aja mungkin baru buat dia kan. Nah jadi kayak setiap kali kita ketemu, kita kasih sedikit insight, buat dia udah luar biasa. Dan itu yang bisa ditemukan lewat percakapan. That's why it's important untuk ada diskusi di dalam sebagai klien ya. Kita selalu diskusi kayak gitu sih. Tadi siang pada saat makan siang kita bicara mengenai AI.
how do you see new technology coming in, and bagaimana kita sebagai manusia menanggapi hal tersebut dari kacamata seorang Reski? Yang pasti ini jadi topik yang panas ya, selalu, dan akan terus panas sampai mungkin 1 tahun 2 tahun ke depan. Tapi intinya gue ngelihat AI ini sih sebagai sesuatu yang menarik aja ya, something very fresh. Tadi kita ngobrol juga di belakang ya, Iya. mungkin ngomongin umur sedikit ya. Tapi kita millennials, kita itu merupakan generasi yang secara tampak sangat adaptif. Karena mungkin nggak cuma kita memang melewati banyak hal, tapi apa yang kita lihat dan kita rasakan tuh di-blow up ke dunia dengan teknologi. Makanya perubahannya tuh lebih berasa, gitu ya. Kita ngerasain dari layang-layang jadi drone, Iya. ya kan? Sure, yes. Kita lagi main angin, nyari angin gitu kan, sampai kita lakuin controller buat drone gitu ya. Jadi itu cepet banget gitu. Kita ngerasain dari analog, munculnya teknologi digital, sampai kita hidup di era digital. Sampai nanti era AI mungkin ya, machine learning gitu. Nah, jadi kayak gue ngeliat AI ini sih sama seperti itu. Gue ngeliat ini sebagai satu fase baru, atau mungkin bukan fase baru juga sih ya, tapi something yang kita bisa kulik mainan baru kasarnya. Dimana mainan kita terus berubah ya. Oh yes. Bener nggak? Yes. Dari kotak pensil yang bisa keluar rudal gitu kan, sampai pensil sekarang nggak kelihatan, kita bisa puter-puter pakai VR gitu. Nah, jadi kayak this is a new fresh items yang bisa kita lihat bukan sebagai ancaman aja, tapi justru sebagai future kolaborator. Gimana cara kita bisa melihat teknologi ini seperti namanya, teknologi itu haruslah menjadi alat bantu buat manusia gitu ya. Nah, jadi gimana kita bisa membuat diri kita lebih baik dengan AI. Dan kita tadi ngomongin percakapan kan. Ya, sama dengan gimana cara kita memakai AI sebagai alat bantu untuk kita menjadi orang yang lebih baik. Mungkin dari segi misalnya lebih knowledgeable. Ya, mungkin dari kita udah banyak yang bercakap sama GPT tiap hari, atau mungkin bercakap dengan DeepSeek or anything yang nggak cuma edit foto pakai nano banana kan ya. Tapi juga mungkin kita ngobrol hal-hal yang paling penting yang kita pengen pelajarin, sampai hal yang paling nggak penting yang kita temui di keseharian, yang kita cuma pengen tahu pendapat objektif dari AI gitu. Is it really objective though? I don't know. Tapi Solid. tapi kayak gue yakin banget ini akan sangat membantu buat siapapun. Tadi kita ngobrolin ya, cerita soal gimana teknologi atau era sekarang itu membuat dunia lebih datar. Jadi kita ngomongin bukunya Thomas Friedman kan. Thomas Friedman. Ya, the world is flat. Ya. Jadi buku 2005 sebetulnya cerita soal teknologi, di mana dengan adanya teknologi itu dunia itu lebih datar. Bukan bumi datar ya, tapi dunia lebih datar. Datar dalam artian adalah semua bisa dicapai. Bisa dicapai. Jadi orang yang terpencil, asal dia punya sambungan sinyal, gitu ya, sambungan sinyal dan juga punya internet, sambungan internet, dia bisa akses kemana aja kan. Dengan ada GPT ini, dia bisa belajar apa aja. Yes, true. Jadi, tapi kita Playing field. yes, tapi ini kita bisa ngomongin ini bisa panjang banget sih, Mit. Jadi I think That's another that's episode. another episode. Oke, gitu sih. Pak Reski, sebelum kita tutup, ada satu tradisi khusus yang kita bikin di Habitus Podcast. Saya minta Pak Reski beri satu pertanyaan apapun itu, bebas, untuk tamu berikutnya. Jadi gimana gue kasih pertanyaan untuk Tamu berikutnya. tamu berikutnya ya? Pak Reski juga nggak tahu nextnya siapa, Oke. tapi pertanyaannya itu akan kita teruskan ke orang berikutnya. Wah, berat nih. This is the first time we're doing it. Oh really? Sebelumnya belum ada. First time. I think what I want to ask to the next guest itu lebih kepada how do you keep interested? Gimana caranya kamu bisa tetap tertarik sama bidang kamu? Apapun itu. Awesome. Either yang ditunggu nanti mungkin arsitek lagi, atau mungkin other profession. I think itu pertanyaan pribadi yang gue pengen tahu.
how do you keep yourself interested? Karena gue percaya soalnya kalau arsitektur itu karir yang panjang, makanya stamina mesti kuat. It's a marathon, bukan sprint. Gue pernah dikritik sama satu orang, kamu tuh sprinter, panas di depan, kencang di depan, ngagetin, tapi abis itu loyo. Kan sprinter pendek kan jaraknya kan. Sedangkan arsitek itu mesti maraton. Nafas, belajar nafas. Lari pelan, lari lebih pelan untuk lari lebih panjang. Kayak gitu. Jadi kayak it's a mental thing juga kayaknya. Jadi gue bertanya-tanya, kita perlu strategi kan untuk bisa keep going on gitu. Nah jadi mungkin itu pertanyaannya sih. How do one keep interested in their profession or whatever? Thank you. Ada lagi kira-kira yang belum kita cover, or is there any message that you want to tuangkan ke di Habitus di Sebenarnya ada pertanyaan yang menarik ya. Tadi yang kita bahas sama Calvin juga gitu ya. Kayak gimana caranya mungkin kita bisa ngobrol banyak hal, ngobrol banyak percakapan. Itu menurutku dan yang aku jalanin juga. Sebenarnya curiosity itu punya peran yang sangat penting sih. Ada beberapa orang yang aku ketemu sekarang yang punya kayak inner child itu masih dilindungin. Kayak kalau ketemu dia tuh kayak ada anak kecil di dalamnya yang dia lindungi lah kesannya. Itu yang bikin dia tuh kuriositasnya tanpa batas gitu. Dan curiosity itu tuh salah satu aspek yang aku harap nggak hilang di diri aku gitu. Makanya kita selalu curious with a lot of things. Aku tertarik dengan banyak hal. Bukan nguliknya sebenarnya. Ngulik itu butuh satu level di atasnya lagi. Tapi setidaknya on the surface level, kamu tuh tertarik dengan banyak hal. Walaupun itu tidak berkorelasi sama kamu secara langsung. Tapi kita kan tahu ya, semua yang kita rasain kan bener gitu. It's true gitu. Jadi ketika kamu punya satu curiosity itu, go for it gitu. Dan yang lebih menarik lagi, ini memang jadi kesannya agak nerdy ya. Jadi ada satu buku yang kita sempat bahas. Jadi dulu tuh kita pernah bikin satu klub buku. Salah satu buku yang dibahas tuh bukunya judulnya Contagious. Jadi cara orang untuk bisa menular gitu ya. Tapi ini bahasannya bisa bawa ke sales atau marketing, tapi juga bisa ke self help sih. Jadi salah satu aspek itu curiosity itu really does attracts. Jadi ketika kamu being curious terhadap seseorang, itu akan jauh lebih menarik dan akhirnya berimbas. So to tip off the trilogy hari ini terhadap Calvin dan Mitra, ini sebenarnya my third sauce. Jadi kalau dari pertama kita ngomongin first sauce, second sauce, ini third sauce. Sauce-nya apa aja? Nah, third sauce yang terakhir ini sebenarnya gue juga dengar, I'm going to cite another person juga. Tapi kayak ini bekerja dengan baik dengan gue. Gimana caranya kita bisa engage di percakapan yang menarik? Itu adalah kita tertarik dulu dengan percakapannya. Dan bukan orang lainnya, tapi kitanya yang lebih interest dulu. Ketika kita udah interest, everything sisanya udah strategi artikulasi, gimana caranya lu pilih vocab yang benar, diksi yang benar. Tapi other than that, once you interested itu udah kayak way step over ahead. Awesome. Jadi kayak lu udah naik satu step ketika lu interested. Karena kadang-kadang kita banyak, kita bercakap sebenarnya orangnya nggak tertarik sama kita atau nggak tertarik, not even tertarik sama topiknya. Why do we even have this conversation then? Jadi every time I got into stage, atau mungkin kebalikannya, gue selalu merasa kayak I need to be genuinely interested. Dan itu interest yang gak dibuat-buat. Ya tentu caranya banyak. Bisa riset, bisa apa, atau pondering, atau marinating. Tapi intinya ada satu hal aja yang gue bisa temuin menarik dari orang ini maupun dari apa yang dilakukan. Itu udah cukup banget untuk bisa ngembangin itu jadi gendut percakapannya. Kayak gitu sih. Thank you so much. We can go on and on. Yes, of course. I think we need to save it until the next episode. You have to come back here for sure. Of course, I will. Thank you. Honored to have you here. It's honor. Thank you, bro. It's honor. Finally can do it. Thank you, Alvin. Thank you. Thank you, 104 Reski from Arah Arsitektur. Thank you.